Kita meminta bukan karena kita butuh, tetapi kita meminta karena kita ingin seperti orang lain. Tindakan ini bukankah sama dengan iri hati? Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Satu acara di mana kita semua dapat merenungkan firman Tuhan untuk dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah permintaan yang salah. Sebagai anak Tuhan, tentunya kita berdoa, kita mengucap syukur, dan kita berbicara kepada Tuhan. Dan kita memohon atau juga kita meminta kepada Tuhan untuk apa yang kita butuhkan. Dalam hal meminta ini, kita harus memiliki dasar yang benar. Dan permintaan kita haruslah berdasarkan kebutuhan, bukan karena keinginan kita. Satu hal yang terpenting adalah permintaan kita harus berkenan dengan kehendak Tuhan. Harus sejalan dengan pikiran Tuhan. Bukan dengan cara kita memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita, untuk memenuhi permintaan kita. Kita akan belajar dari bangsa Israel yang memohon dengan permintaan yang salah. Permintaan apa yang mereka kehendaki, bukan berdasarkan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita baca di dalam 1 Samuel 8 ayat 19 sampai yang ke-20. 1 Samuel 8 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi rakyat menolak mendengarkan suara Samuel. Dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami, supaya kami juga sama seperti semua bangsa lain. Raja kami akan memerintah kami, memimpin kami, dan berperang bersama kami." Ternyata permintaan bangsa Israel untuk dipimpin oleh seorang raja, karena mereka mau seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki raja. Mereka melihat raja secara fisikly. Padahal Tuhan adalah raja mereka yang sesungguhnya, yang tidak tampak secara kasat mata, yang sudah memimpin mereka untuk keluar dari bangsa Mesir. Kita baca selanjutnya 1 Samuel 8 ayat yang ke-7. 1 Samuel 8 ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah suara rakyat. Semua yang mereka katakan kepadamu, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya aku tidak lagi menjadi raja atas mereka." Ternyata mereka menolak Allah untuk menjadi raja mereka. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa merekalah yang meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ilah-ilah lain. Bahkan sejak keluar dari Mesir sampai sekarang. Adakah di antara kita yang saat ini meminta sesuatu kepada Tuhan kita sama seperti permintaan bangsa Israel? Kita meminta bukan karena kita butuh, tetapi kita meminta karena kita ingin seperti orang lain. Tindakan ini bukankah sama dengan iri hati? Kita meminta materi, kita minta HP, kita minta mobil, kita minta rumah, kita minta liburan yang mewah, seperti yang orang lain miliki atau orang lain jalankan. Mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14.
ayat yang paling populer dalam bagaimana kita berdoa. 1 Yohanes 5 ayat 14, inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ayat ini merupakan jaminan atau janji Tuhan atas permintaan kita kepada Tuhan. Jika permintaan kita sesuai dengan kehendaknya, pasti dikabulkan oleh Tuhan. Melalui renungan pada pagi hari ini, mari kita sadari bahwa permintaan yang salah akan membuat kita jatuh, bahkan jauh daripada Tuhan. Dan harus diingat, mintalah sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, tetapi meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu pada renungan yang singkat pada pagi hari ini. Ampuni kami ya Tuhan, karena seringkali kami melakukan kesalahan ketika kami berdoa, ketika kami meminta kepada Tuhan. Sering kami meminta bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi permintaan itu adalah keinginan pribadi kami, atau bahkan kami meminta untuk sama seperti orang lain. Ya Tuhan, Engkau sadarkan kami. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami dapat terus Tuhan berubah sehingga hidup kami dapat memuliakan nama Tuhan. Perilaku, perkataan, dan tindakan kami bisa mencerminkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang permintaan yang salah. Biarlah kita terus bertumbuh dan hidup kita bisa sesuai dan memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Yang